Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi untuk kita semua. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Bu, sehat. Alhamdulillah semua sehat pagi ini. Siap belajar untuk kali ini. Sebelum kita memulai aktivitas belajar, mari kita berdoa dulu. Hermin, Ibu tunjuk untuk bawa kita dalam doa dulu. Oke, terima kasih, Bu. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada saat ini, alangkah baiknya kalau kita dahului dengan doa. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Dan yang dulu pada suara dari setelah lulus di penambahan itu, dia kan Doa selesai. jadi itu sama kamu. Oke, terima kasih Hermin atas doanya hari ini. Baik, Ibu lanjutkan dengan absen hari ini. Apakah semua hadir hari ini, anak-anak? Hadir, Bu. Oke, baik, saya Hadir, absen Bu. dulu. Agustinus Sadar, Hadir, Bu. Dia jadi apa? Agus Wijaya, Hadir, Bu. Baharudin, Hadir, Bu. Sulaiman, Hadir, Bu. Dewi, Ada di foto profilnya. Ada, Bu. Jadi ada Hermin, hadir, Bu. Derita, Hadir, Bu. Isnaini, Hadir, Bu. Habibah, Hadir, Ibu. Erni. Hadir, Bu. Oke, semua alhamdulillah semua hari ini hadir untuk Iya, Bu. mengikuti pelajaran hari ini. Baik, Ibu akan memberikan motivasi untuk kalian. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk kalian dalam kehidupan kalian. Adapun materi kali ini yaitu tentang siklus akuntansi perusahaan jasa dengan indikatornya menganalisis transaksi terhadap akun-akun anak-anak. Oke. Baik, Ibu akan membawa kalian dalam materi sebelumnya yaitu yang terkait persamaan dasar akuntansi. Kalian masih ingat ke tidak persamaan dasar akuntansi? Masih, Bu. Coba Dewi, sebutkan persamaan dasar akuntansi. Materi minggu lalu. Harta sama dengan modal plus utang. Oke, harta sama dengan modal tambah utang. Harta posisinya di mana? Ada yang tahu? Di debit, Bu. Betul. Kalau utang Izin, posisinya? Bu. Mau ambil pena dulu. Oke, modal? Ya, betul. Saya contohkan misalnya, harta itu 1 juta. Modal itu 500. Nah, terus hutangnya berapa? Kira-kira berapa anak-anak? Hutang. Iya. 500.000. 500.000, Ya, betul. 500.000. Betul sekali. Betul. Nah, itu pelajaran minggu lalu ada kaitannya dengan materi hari ini, yaitu menganalisis transaksi terhadap akun-akun. Misalnya akun harta, akun modal, dan akun utang. Oke. Itu tadi itu pembahasan yang kemarin tentang persamaan dasar akuntansi. Ibu akan memberikan gambaran tentang materi kali ini, yaitu analisis transaksi terhadap akun-akun. Ibu sudah bagikan videonya di grup kalian. Apa kalian sudah amati? Sudah, Bu. Oke, itu tentang mekanisme debit kredit. Posisinya Iya, Bu. jika bertambah, jika berkurang di mana posisinya?
Oke, misalkan di situ ada contoh beli mesin cuci secara tunai. Oke. Kalau tunai uang keluar ke tidak anak-anak? Keluar. Keluar, Bu. Oke, kalau keluar di mana posisinya kira-kira? Coba Erni jawab. Bagaimana tadi, Bu? Misalkan Ibu kasih contoh, Ibu kalian beli mesin cuci secara tunai. Oke. Kalau beli secara tunai, uang keluar ke tidak? Kira-kira Keluar. Erni? Keluar. Keluar. Oke, betul. Jadi kalau uang keluar, posisinya kredit itu kas. Kredit Iya. itu kas, sedangkan mesin cuci itu bertambah. Iya. Iya, Harta kredit bertambah ya, Bu. harta bertambah di peralatan. Peralatan. Harta bertambah di mesin cuci, sedangkan harta juga berkurang posisinya kas. Kas. Di kredit. Oke. Itu gambaran analisis transaksi terhadap akun-akun. Coba kalian perhatikan aturan debit kreditnya. Ada di situ. Bagan, coba kalian perhatikan bagan, contoh bagan di situ. Harta, utang, modal. Harta, utang, modal, pendapatan. Utang, modal, pendapatan, beban. Ya. Misalkan harta, kalau dia bertambah berarti posisinya di debit. Ya. Kalau dia berkurang posisinya Di kredit. kredit. Iya. Jadi saldo normal atau saldo yang sesungguhnya itu sebenarnya harta itu berada di debit. Gitu. Bu, Oke. saya boleh tanya, Kak, Bu? Iya, silakan. Bagaimana, Yang Dewi? dimaksud dengan saldo normal itu yang bagaimana, Bu? Ya, kalau saldo normal berarti saldo sebenarnya, posisi sebenarnya harta itu dia di debit. Posisi sebenarnya itu dia harus di debit. Nah, misalkan tadi persamaan pelajaran minggu lalu harta sama dengan utang tambah modal. Berarti harta itu dia di debit, utang itu dia di kredit, modal itu dia di kredit. Berarti posisi aslinya itu debit, dan kalau harta itu di debit, kalau modal itu di kredit, dan utang itu di kredit. Itu saldo normal. Bagaimana Bisa. dengan pendapatan, Ibu? Ya, pendapatan kalau saldo normalnya itu kredit. Dia sama dengan modal. Posisinya sama dengan modal. Kalau dia bertambah kredit, kalau dia berkurang debit, sementara saldo normalnya juga dia kredit. Dia berupa pendapatan, jika dia bertambah, dia di kredit. Kalau dia berkurang, dia di debit. Saya masih bingung, Bu. Karena kan kalau misalnya pendapatan, misalnya salon tuh, macam sapu mama sudah pergi salon baru tidak ada uang, itu kan dia nanti pinjam di teman, nanti bayarnya belakangan. Atau di bengkel begitu, macam sapu bapak itu bagaimana, Bu, pendapatannya? Belum dibayar, maksudnya belum dibayar, Erni. Iya, kalau sapu bapak buka bengkel tuh ada teman ganti ban baru bilangnya besok baru bayar, itu bagaimana? Oke, berarti dia utang. Oke. Terus kalau nanti utang, kalau misalnya teman bayar itu nanti dicatat di mana, Bu? oke, kalau kita lihat, kalau utang berarti dia bertambah, kita lihat saldonya di situ dulu. Aturannya bagaimana? Kalau utang dia bertambah kredit. Oke, dia kredit. Nah, pada saat dia berkurang, pada saat dia bayar di bapaknya Dewi, berarti dia di debit ulang, berarti dia berkurang utangnya. Seperti begitu. Berarti yang dilihat itu orang yang berhutangnya kah atau orang yang mendapatkan uangnya, Bu? Posisinya ini utang. Toh berarti yang kita lihat itu kita, iya. Berarti sapu bapak begitu.
Iya, ya posisinya yang membuat jurnal ini kan yang punya usaha. Oh iya. Oke. Ya, Berarti bukan yang membeli. bedanya piutang dengan utang apa, Bu? Oke. Kalau piutang itu misalnya tadi bapaknya Dewi bikin usaha bengkel. Nah, berarti dia memberikan, misalkan dia memberikan kepada si A, berarti dia posisinya menulis piutang. Bapaknya Dewi piutang. Tagihan. Iya, Berhak itu ditagih. posisi penjual. Bagaimana Hermin mau menanggapi? Iya Bu, kalau piutang itu adalah tagihan yang harus ditagih dan itu masuk di kas. Iya, betul. Tetapi yang membuat piutang itu posisinya adalah penjual. Penjual, produsen. Iya, produsen. Sementara utang itu penjual, posisinya pembeli. Pembeli ya. Iya, pembeli. Oh, saya paham. Berarti nanti sapu Bapak tulis di buku itu berarti piutang karena Iya, teman-teman yang piutang. bayar. Iya, piutang si A. Piutang si A. Sementara kalau pembeli yang menulis berarti utang saya berapa besar begitu. Bisa dipahami anak-anak? Bisa Bu. Bisa, Ibu. Ibu kasih kesempatan bertanya yang lain. Ada yang mau bertanya? Silakan. Jelas, Ibu. Baru kok bisa kata Rada? Nanti jelas-jelas baru contek saya lagi. Wih, Nanti tanya Tidak apa-apa kalau- tuh. Paham, bisa paham. Ibu, Bisa, Ibu, Iya. bisa. Nanti tidak Bu, paham, saya nanti mau tanya di tanya, Bu. Dewi. Isnaini tanya, Bu. coba. Iya. Iya, silakan. Jadi kalau gimana kalau membeli peralatan secara kredit? Nah, itu sama tadi yang contoh itu yang bengkelnya bapaknya Dewi. Hah? Ini kan dia beli kredit, peralatan dia beli kredit, berarti kalau Ya. kredit itu istilahnya apa? Utang. Utang. Nah, kalau bertambah utang posisinya di mana? Di debit Bu ya? Di debit ya? Salah, ini. Kasih contoh, Ibu. Saya kasih contoh, Ibu. Ya. Sabar, Kredit, Baharudin, sabar. Sabar, Pak Baharudin. Oke, jadi kita beli peralatan Dengan utang. kita bertambah. Oke. Oke. Tetapi kita beli secara kredit, berarti Berarti uang utangnya tidak bertambah keluar. Bu ya? Oh, berarti peralatannya Kredit. bertambah di debit, utangnya bertambah Iya. di kredit ya Bu ya? Kredit. Iya, posisinya begitu. Ya, Baik, bagaimana Ibu. yang lain bisa dipahami? Iya Bu, bisa. Itu aturan debit kredit, aturan transaksi. Sudah ada bagannya, berarti itu bagan aturan debit kreditnya sudah seperti itu. Jikalau bertambah bagaimana posisi harta, utang dan modal, pendapatan dan beban, itu aturan sudah di atas ada bagan. Ibu kasih contoh itu. Oke. Kalian harus pahami jikalau bertambah posisinya di mana. Ada semua sesuai bagan. Oke. Teman-teman, Bisa saya kasih dari contoh, situ, Kak? Bu. Ibu bisa kasih Coba. contoh. Coba. Baru Ya, Ya, coba Baharudin. Ya, coba teman-teman lihat di bagian itu analisis transaksi akun dan mekanisme debit kredit. Di nama akun situ ada macam-macam ya, ada kas, sewa dibayar di muka, utang, modal budi, pendapatan perjalanan listrik. Saya kasih contoh begini. Kalau kas bertambah di debit dan kas berkurang di kredit. Mungkin begitu, Ibu. Iya, itu tugas lembar kerja yang saya mau kasih kalau kalian sudah mengerti. Iya, Ibu. saya paham itu. Berarti Oke. teman-teman saya punya rumus itu. Itu toh kan ada harta, utang, modal, pendapatan dan beban. Nanti kita singkat saja jadi HUMPB. Dapur rumus kan bertambah dengan berkurang. Nanti kalau bertambah itu DKKKD, kalau berkurang KDDDK. Sudah itu. Tong bisa. Ya. Bagaimana rumus yang Dewi bilang ke kalian, teman kalian itu bisa dipahami? Bisa Bu. Bisa Bu. Oke.
aturan, coba nanti kalian hafal supaya pertemuan minggu depan biar saya tanya satu-satu semua bisa. Itu sudah pakai sapu rumus tadi itu lebih mudah itu. Iya. Nanti kalau tidak bisa kamu Bisa baru saya. dipahami kan Bisa, anak-anak? Ibu. Iya, Bu. betul. Kalau begitu, Ibu kasih lembar kerja yang tadi Baharudin sudah kasih contoh satu itu. Oke. Ada kas, sewa dibayar di muka, posisinya di mana? Nah, karena kalian tadi teman kalian Dewi sudah kasih rumus, coba terapkan itu dalam mengerjakan lembar kerja. Oke. Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, kayaknya saya lihat muka-mukanya semua sudah paham tentang mekanisme debit kredit ini. Udah, Oke. Bu. Oke. Ibu apa namanya? Saya sangat senang karena kayaknya kalian semua memahami mekanisme debit kredit ini. Baik, Ibu akan memberikan kesimpulan tentang materi kali ini tentang menganalisis debit kredit terhadap akun-akun. Nah, ini tujuannya adalah supaya kalian dapat mengetahui posisinya. Nah, misalnya harta dia di mana, utang dia di mana, modal dia di mana. Jikalau bertambah, posisinya di debit card atau di kredit. Itu tujuan pembelajaran kali ini tuh, anak-anak. Baik, Ibu. Oke, bisa diterima? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, nanti selanjutnya kalian kerjakan tugasnya. Tadi Baharudin sudah kasih contoh. Bisa? Bisa, Bu. Oke, baik. Demikian materi kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan tugasnya dan minggu depan Ibu akan kumpul periksa dulu. Nah, sebelum itu kita berdoa dulu. Oke. Siapa yang bisa berdoa untuk pulang? Silakan. Hermin. Tadi pertama Hermi, sekarang siapa? Baharudin. Carita dulu, Carita. Iya, Baik, Bu, saya, Bu. Iya, Ya, mari Carita kita saja, doa Bu. kita dalam doa sebelum kita pulang. Baik, teman-teman dan Ibu Guru. Setelah selesai pembelajaran kita pagi hari ini, maka kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Saya akhiri dengan Makasih, doa. Bu. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Sapunya sudah selesai ya, Bu.